seorang ibu muda yang mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berusia 6 tahun dan viral di media sosial. Halo, gue Intan Aulia Rahma, mahasiswa pendidikan sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Kali ini kasusnya datang dari seorang ibu muda yang mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berusia 6 tahun dan viral di media sosial. Kali ini gue akan membahas kasus ini seperti cuplikan sebelumnya yang udah kalian lihat. Dan yang lebih menariknya di sini gue akan membahas dari segi sosiologi kepemudaan. Untuk itu, lo harus stay tune terus di Lo Harus Tahu. Cekidot. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa pada tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 18 WIB, tersangka R ini dihubungi oleh seseorang di media sosial Facebook dengan nama akun Ica Syakila yang menawarkan pekerjaan kepada tersangka. Kemudian pemilik akun Facebook Ica Syakila memujuk tersangka untuk mengirimkan foto tanpa busana dengan iming-iming akan dikirimkan sejumlah uang. Karena desakan kebutuhan ekonomi, tersangka R ini akhirnya mengirimkan foto tanpa busana miliknya kepada tersangka. Pada tanggal 30 Juli 2023, setelah mengirimkan foto tersebut, alih-alih dikirimkan uang dengan sejumlah 15 juta yang dijanjikan oleh Ica Syakila, tersangka R ini malah diminta untuk membuat video dengan gaya dan skenario dari pemilik akun bernama Ica Syakila. Dengan ancaman, jika tidak membuat video tersebut, maka pemilik akun bernama Ica Syakila ini akan menyebarluaskan video atau foto yang telah dikirimkan oleh tersangka R. Kemudian pada hari itu juga, tanggal 30 Juli 2023, tersangka R ini mengikuti perintah dari akun tersebut. Video tersebut bermuatan pornografi antara tersangka dengan anak kandungnya yang masih berumur 6 tahun. Setelah tersangka mengirimkan video kepada pemilik akun Facebook Ica Syakila pada sekitar 19 WIB, tersangka mencoba menghubungi pemilik akun tersebut. Namun, alih-alih dijawab, akun tersebut malah tidak dapat dihubungi alias di ghosting. Nah, kita back to story dulu nih, kita kenalan sama sosoknya Rania ini tuh siapa sih sebenarnya. Nah, dari cerita ini ketahui bahwa tuh dia itu seorang sosok ibu muda yang dulunya waktu itu dia nikah muda di usia 17 tahun dan terpaksa dinikahi karena hamil di luar nikah oleh pacarnya yang pada saat itu masih berprofesi sebagai pengamen. Dan pada semasa kecilnya ia juga menjadi korban percobaan pemerkosaan oleh ayah kandungnya sendiri. Saat ini Rehani sudah menyerahkan dirinya ke Polda Metro Jaya, didampingi oleh kediaman keluarga suaminya, dan anaknya juga sudah berada di tempat yang aman di bawah perlindungan anak. Oke, sekarang kita akan bahas kasus tersebut dari perspektif sosiologi kepemudaan. Dimana yang kita tahu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, bagaimana cara masyarakat berkomunikasi dan membentuk nilai, norma, serta budaya. Di mana pemuda sendiri adalah suatu unsur dari masyarakat. Dari kasus itu kita bisa lihat bahwa yang pertama, kasus tersebut berangkat dari latar belakang masalah kesejahteraan sosial atau strukturalisasi ekonomi atau kemiskinan. Nah, dari kasus ini terlihat bahwa tersangka R itu tuh terpaksa melakukan hal tersebut, mencabuli anak kandungnya sendiri lantaran terjepit atau terpaksa akan kebutuhan ekonominya yang mendesak. Namun sebenarnya hal tersebut tidak bisa dijadikan sebuah alasan karena hal tersebut sudah asusila ya. Namun jika kita telaah lagi bagaimana sosoknya dia di belakang gitu, itu akan menjadi sebuah pembelajaran bermakna ya untuk kita yang sekarang ini, apalagi khususnya para pemuda. Kita bayangkan
ibu muda nih yang dimana masih berusia 22 tahun, sudah memiliki 2 anak, yang satunya berusia 6 tahun, satunya itu masih berusia 5 sampai 6 bulanan. Dan mempunyai seorang suami yang berprofesi sebagai pengamen gitu. Jadi kita bisa ngebayangin gimana kondisi ekonomi keluarganya gitu untuk menghidupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Yang kedua dibahas dalam sosiologi kepemudaan itu adalah kompetisi tenaga kerja dan implikasinya terhadap pemuda. Seperti yang kita tahu ya, sekarang dunia kerja apalagi di Indonesia tuh kayak yang kualifikasinya tuh macam-macam, yang berpengalaman minimal 5 tahun lah, padahal fresh graduate gitu. Jadi kayak semakin susah nih buat mencari pekerjaan di Indonesia, padahal tenaga kerjanya tuh banyak gitu loh. Nah, krisis lapangan kerja dan tenaga kerja yang gak seimbang ini, yang timpang, itu tuh ada datanya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Nah, rata-rata jumlah angkatan kerja berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional itu atau Sakernas pada Februari 2024 sebanyak 149,38 juta orang, naik 2,76 juta orang dibanding Februari 2023. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK itu naik sebesar 0,50% dibanding Februari 2023. Nah, pada Maret 2023 ada 10,15% penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Jadi cuma 10,15% ya dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi itu kecil banget, guys. Nah, kemudian ada nih hubungannya antara pendidikan dan upah yang nantinya akan diterima gitu dengan pekerjaannya. Dilansir dari Databox, yaitu rata-rata upah yang diterima pekerja Indonesia berdasarkan tingkat akhir pendidikan pada tahun 2022. Perguruan tinggi itu sebanyak yaitu kurang lebih 5 juta, bisa lebih. SMK dan SMA itu di bawah 3 juta. SMP itu di bawah 2 juta dan SD di bawah 1 juta. Atau 1 jutaan. Nah, kita tarik ya, kita lihat dari kasus ini bahwa tersangka R ini tuh memiliki pendidikan yang rendah, di mana hanya lulusan SMP atau SMA, terus dia juga nikah muda jadi nggak ngelanjutin sekolahnya. Kemudian akhirnya dia kesulitan mencari pekerjaan. Dilihat dari akun TikToknya ya, dia juga sempat menjaga toko gitu, tapi kayaknya nggak lama gitu. Sedangkan suaminya juga masih setia untuk mengamen. Jadi keterbatasan ekonomi ini tuh menjadi kunci dari sebuah masalah ini. Sulitnya ia mungkin mencari pekerjaan karena keterbatasan pendidikannya yang dia tempuh. Kemudian banyak faktor-faktor yang membatasi dia untuk mencari pekerjaan yang layak mungkin ya, karena dia ibu dari 2 anak yang masih kecil-kecil dan suaminya sendiri yang masih kayak gitu. Jadi keduanya masih sama-sama sangat muda dan mentalnya masih belum stabil. Yang ketiga yang dibahas dari sosiologi kepemudaan ini adalah perkembangan era digital. Tidak bisa kita tutupi ya, bahwasannya era digital ini atau digitalisasi ini tuh udah jadi bagian dari kehidupan kita gitu. Kita kalau bangun tidur udah pasti ngeceknya HP. Kayaknya nggak bisa hidup kalau nggak ada internet gitu loh. Nah, kita sebagai kaum milenial atau yang kerap disebut Gen Z gitu kan, itu yang sebaiknya udah nggak buta lagi. Kita tuh harus sudah melek tentang pentingnya pendidikan ya, terutama pendidikan seks. Karena dengan segala kemudahan yang ada, karena adanya digitalisasi ini tuh jangan sampai kita terisolasi alias nggak make akal dan logika kita untuk dengan bijak menggunakan media sosial atau internet. Mirisnya nih ya dari kasus ini, dimana kita melihat adanya orang-orang dengan generasi yang sama seperti Rania nih, misalkan kita tarik aja deh influencer kayak Fuji gitu loh, yang mungkin dia hits karena tantenya itu kan si Gala, dia akhirnya ngurus Gala gitu, terus dia cantik dan populer akhirnya, terus dia akhirnya bangun dunia entertainmentnya dan segala macam gitu. Terus dia nih segenerasi nih sama Rania yang masih berusia 22 tahun, tapi dia udah mengurus anak 2 dengan profesi suaminya yang seperti ini gitu loh. Ini terlihat banget ketimpangan yang terjadi dengan generasi yang sama gitu, padahal ini merupakan sebuah momok atau kenyataan pahit ya yang gak pernah diakui oleh kaum kita sendiri, kaum milenial. Dan sebenarnya ini menjadi salah satu fokus utama yang harusnya dilakukan oleh pemerintah sih, bahwasannya generasi kita ini kan generasi Z ini tuh udah mudah rentan ya sebenarnya,
Pertama-tama karena jumlah kita itu membludak dan kita adalah bagian dari apa yang dibangga-banggakan oleh para teknokrat sebagai bonus demografis yang katanya Gibran itu nanti Indonesia akan menjadi Indonesia Emas 2045 karena pada saat sekarang ini kita lagi bonus demografis gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan bonus demografis ini tuh nggak dibarengin dengan pendidikan yang ultra prestisius, atau dengan ekonomi yang stabil gitu, itu kan nggak bisa, sulit untuk mencapai Indonesia Emas. Nah, sekarang ini kan orang-orang tuh rela ya buat ngelakuin apapun demi viral gitu loh. Kayak fenomena orang mandi lumpur lah, ibu-ibu yang masih kerja di jam 3 malam di live TikTok gitu. Itu kan sebenarnya pengemis yang dikemas dengan modern aja sebenarnya. Jadi orang tuh bisa ngelakuin hal apapun gitu untuk mencari uang gitu lewat digitalisasi ini gitu, lewat perkembangan era digital ini. Untuk mendapatkan panggungnya mungkin ya, panggung di sosial media, dan gak lama dari itu mungkin di bio Instagramnya udah diganti open endorsement gitu. Dari kasus ini juga si Rania itu aktif ya, dia aktif di TikTok, sering membuat video-video gitu. Dan video-videonya juga lumayan banyak viewersnya, entah itu baru membeludak sekarang karena kasusnya viral, karena kasus ini kan udah dari setahun yang lalu ya, baru viral sekarang, dan masih diselidiki oleh polisi siapa yang menyebarluaskan atau siapa yang memviralkan video ini. Pertanyaannya sekarang adalah, apa pilihan buat kebanyakan milenial atau kaum Gen Z seperti kita yang jumlahnya menakjubkan, berada di sebuah negeri di mana skema kerja gurem di mana-mana ini tuh peluang industrialisasi luput. Pekerjaan yang lebih langgeng mengutamakan insan-insan senior yang dianggap lebih membutuhkan. Kesempatan terbesar yang tersedia buat mereka artinya adalah menjadi tenaga kerja yang tak ternilai, yang tergantikan, dan acap kali tidak terhormat. Pilihan mereka itu cenderung hitam putih, bekerja atau tidak bekerja sama sekali. Dengan kemudahan media sosial gitu ya, orang-orang bisa banyak jualan dengan bermodalkan mungkin handphone, lighting, dan barang yang mau dia jual gitu, atau enggak sampai segitunya, dia cuma naro dan ngevideoin barang dagangannya gitu. Bisa aja untuk mencari uang, tapi itu kan semua pilihan. Apakah orang itu mau atau tidak mau? Jangankan bereksperimen startup kayak Nadiem Makarim yang bangun Gojek gitu loh. Sosok-sosok paling suksesnya ya mengeloni rahasia dapurnya, rapat-rapat dan menjanjakan cuap-cuap motivasional abstrak sebagai kiatnya gitu. Memikirkan berhenti dari pekerjaan yang perlahan membunuh aja udah terasa mustahil di hadapan cicilan atau sewa rumah milenial sekarang yang harganya selangit. Ngomong-ngomongin rumah yang harganya selangit, udahlah kita berkeringat-keringat mencari pundi-pundi uang untuk bertahan hidup. Kaum-kaum UMR-nya Jakarta dan daerah yang tidak sama. Kemudian muncul lagi kebijakan tapera. Kebijakan lucu yang dibuat oleh pemerintah menurut saya sendiri, dimana katanya ini gotong royong untuk membangun rumah yang bersubsidi. Akan tetapi hal ini mungkin akan kita bahas di next session. Jadi apa sih sebenarnya yang mesti kita garis bawahi dan highlight dari kasus-kasus ini, khususnya kasus pencabulan ibu muda kepada anak kandungnya sendiri yang masih balita. Kita sebagai kaum milenial ya, sepertinya itu kayak tidak yang tembus pandang gitu, bak ubur-ubur, dan kerajaannya kalah membicarakan sebuah Gen Z atau kaum-kaum milenial. Apa yang nampak gagah menjulang dari generasi ini di mata para pemerhati ahlinya ialah enigmanya belaka. Milenial atau Gen Z ini tuh menyimpan kreativitas tak terukur untuk mendikte masa depan sebenarnya. Milenial ini sebenarnya punya potensi tak terbatas untuk mengiring
bangsa ini melaju ke arah yang baik. Dan sepertinya kita sudah mulai menyibukkan diri dan terlena ya dengan berkilapan atau kilapan-kilapan kata anak milenial atau anak Gen Z gitu. Jadi kita ya sejatinya memandang para kaum-kaum kita sendiri tuh ya kayak cara para teknokrat ini memandang mereka. Padahal kita sendiri itu adalah sebuah potensi ya, potensi pertumbuhan ekonomi. Ya nggak usah lah kita kesampingkan dulu aja nestapanya. Kita adalah aset strategis yang menggiurkan untuk negara. Tak perlulah kita perhatikan ketenangan eksistensialnya. Sekarang pilihan ada di tangan kalian. Terakhir, sebagai penutup, mari kita mewahkan dengan ikrar Sumpah Pemuda sebagai identitas pemuda. Gue Intan Aulia Rahma, mahasiswa pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, pamit undur diri. Tapi sebelum itu, ayo kita ikrarin. Yang kali ini ikrarnya lebih jujur. Kami, putra dan putri milenial, mengaku bertanah air satu, tanahnya nyicil 20 tahun. Gajinya dari air keringat kami yang dipotong dan dihambur-hambur. Mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan bawah kuasa tirani. Hidup mahasiswa, susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti.